Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan, bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami datang ke hadapan Engkau dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan juga kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu tersungkur, jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, kita tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan lalu, di mana di Indonesia diselenggarakan KTT
G20 atau Group of 20, yaitu suatu forum kerjasama yang multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian yang sangat maju, termasuk juga Uni Eropa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat itu saudara-saudara, Indonesia mendapat pujian yang luar biasa dari para utusan, dari para kepala negara, karena boleh menyelenggarakan acara yang sangat penting ini. Saudara-saudara, di dalam kelompok KTT ini terdiri dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan juga 80% PDB dunia atau produk domestik bruto. Nah, saudara-saudara, keberhasilan penyelenggaraan G20 ini adalah suatu hal yang sangat penting dan mendapat pujian dari berbagai utusan kepala negara karena berbagai acara yang menarik dan juga berbagai diskusi yang sudah disampaikan dan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang mendukung acara tersebut. Nah, saudara-saudara, di balik semuanya itu dapat pujian yang luar biasa. Kita melihat ada satu fakta di dalam kekristenan yang sangat penting, yang tidak kalah dengan acara KTT yang ke-20 ini. Walau Indonesia mendapat pujian yang luar biasa, tapi di dalam kekristenan kita melihat bahwa 2000 tahun sekian, di mana Yesus Kristus juga pernah mendapat pujian yang luar biasa, karena Yesus Kristus sudah melakukan satu karya penebusan yang sangat sempurna, yang sangat perfect, yang patut mendapat pujian dari seluruh umat manusia, para malaikat. Bahkan Bapa di sorga sendiri memberikan pujian yang luar biasa kepada Yesus Kristus, oleh karena Yesus Kristus sudah melakukan karya penebusan dengan sempurna, dengan tuntas, sehingga membawa manusia boleh datang kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ingin belajar pujian atau satu nyanyian bagi Kristus dengan alasan yang tepat sekali. Saudara-saudara, alasan yang sangat utama bahwa Kristus patut dan layak kita ditinggikan oleh karena kelayakan daripada Kristus dan juga kesanggupan daripada Tuhan Yesus. Jadi ada dua kualitas utama, saudara-saudara. Ada dua kualitas utama yang penting yang perlu kita renungkan, yaitu kelayakan Kristus dan kesanggupan daripada Kristus. Saudara-saudara, kedua kualitas ini dimiliki oleh Kristus dengan sempurna dan tak terbandingkan. Dan tidak ada seorang pun di dalam dunia ataupun di sorga yang memiliki kedua kualitas itu. Firman Tuhan katakan bahwa gulungan kitab yang termeterai itu tidak ada seorang pun yang sanggup dan layak membukanya, kecuali firman Tuhan katakan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia layak, dia sanggup membuka gulungan kitab yang tidak terselesaikan itu, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebetulnya di dalam kehidupan kita, masalah yang terbesar di dalam dunia ini adalah masalah dosa. Masalah dosa tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita menuju tempat yang kudus itu, kecuali oleh penebusan darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan berkali-kali, saudara-saudara, siapa yang layak? Alkitab tegaskan tidak ada yang layak. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup, kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah yang sanggup, dia layak, dia bisa menjadi solusi yang terbaik. Malaikat berkata bahwa hanya ada satu pribadi yang sanggup, yang disebut dengan singa dari Yehuda, tunas Daud, yang telah menang dan yang sanggup melakukannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, anak domba, singa dari suku Yehuda, anak domba yang disembeli. Seperti firman Tuhan katakan, anak domba itu layak
datang dan menerima, membuka kitab gulungan yang tak terselesaikan dan yang tidak seorang pun yang sanggup melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sekali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan hanya sanggup, dia layak melakukan karya penebusan yang terbesar untuk menyelamatkan setiap saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih, dia bukan hanya sanggup layak membuka gulungan kitab, tapi dia juga sanggup menyediakan keselamatan yang begitu pasti buat seluruh umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita layak memberikan pujian yang tertinggi kepada Dia. Kita layak memberikan penghormatan, memberikan penyembahan kepada Kristus. Bahkan kita layak berdoa kepada Dia oleh karena Dia yang sanggup menyediakan karya keselamatan yang sempurna, yang tidak bisa disediakan oleh siapapun. Baik di surga, baik di bumi, dimanapun tidak ada yang sanggup kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita patut dan bisa memberikan peninggian kepada Tuhan, memberikan pujian, memberikan hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita sungguh ajaib. Dia sanggup dan dia layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, saudara-saudara yang terkasih. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Satu perkara yang paling sulit bagi manusia di dunia, bahkan seluruh makhluk ciptaan di seluruh bumi ini, bahkan di surga, tidak ada yang terselesaikan kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudara yang terkasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini saudara-saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, adakah engkau senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan? Adakah engkau menaikkan terima kasih kepada Tuhan, pujian, hidup yang bersandar, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk karya penebusan yang luar biasa itu? Maukah saudara dan saya senantiasa meninggikan Dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kelayakan Kristus, Yesus sudah berhasil melakukan karya penebusan yang sempurna, sehingga Kristus sanggup membawa segala suku, bangsa, bahasa, kaum untuk datang kembali kepada Bapa. Jadi kita sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, Kristus sanggup melakukannya karena Dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Petrus katakan darahnya yang sangat mahal itu sangat bernilai. Dengan darahnya, firman Tuhan katakan Yesus melakukan karya penebusan dengan penuh ketekunan. Bahkan Tuhan Yesus lakukan dengan penuh kerelaan, mati di atas kayu salib demi menggenapkan karya penebusan bagi saudara dan saya. Adakah hari ini saudaraku yang terkasih, Anda sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan? Adakah saudara dan saya menaikkan syukur dan terima kasih dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati kita yang paling dalam? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa Kristus sudah sediakan karya keselamatan buat saudara. Apa tujuannya? Apakah sekedar membawa saudara pulang ke rumah Bapa di sorga? Apakah saat ini tidak ada signifikansinya, maknanya bagi saudara-saudara? Tentu ada, saudara-saudaraku terkasih. Firman Tuhan dengan tegas memberi tujuan dan sasaran yang sangat pasti. Bahwa tujuan dari penebusan Kristus yaitu supaya saudara dan saya menerima suatu kerajaan. Firman Tuhan katakan satu kerajaan yang tidak tergoyahkan. Jadi saudara dan saya akan dihimpun oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus menjadi satu kerajaan. Suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu kerajaan yang kokoh. Kerajaan yang tidak bisa diintimidasi oleh apapun. Karena Kristus yang menjadi raja, Kristus yang menjadi pemimpin. Bahkan Kristus melakukan karya keselamatan ini supaya saudara dan saya menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara dan saya boleh memimpin banyak orang datang kepada Tuhan.
Saudara-saudara selaku kepala rumah tangga, saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin di dunia ini, bahkan saudara boleh memimpin banyak orang, menjadi imam bagi Tuhan, memimpin banyak orang datang kepada Bapa di sorga. Karena saudara-saudara sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Karena itu sasaran daripada karya penebusan Kristus. Bukan itu saja saudara. Firman Tuhan katakan bahwa saudara akan dijadikan sebagai raja di bumi yang akan memerintah bersama dengan Allah. Pada saat ini, pada saat yang akan datang, suatu kepercayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Suatu pencapaian yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan capai secara luar biasa buat saudara dan saya. Di dalam hidup saudara-saudara. Itu bukan satu kebetulan, tapi suatu karya yang sempurna. Satu karya yang perfect. Karya yang sudah tuntas. Suatu karya yang sudah selesai. Itulah sebabnya kita patut meninggikan, memberikan pujian yang tertinggi kepada Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur firman Tuhan mengajar kepada kita, mendorong kita, memberikan pujian, nyanyian pujian yang tertinggi bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selain dua kualitas utama tadi, bahwa dia layak, dia sanggup, sekarang kita akan melihat sedikit tentang bentuk pujian yang patut atau layak kita berikan kepada Kristus. Yang pertama, saudara-saudara terkasih, pujian yang saya sebut dengan yang agung. Pujian yang agung. Jadi Kristus berhak atau layak menerima pujian kita yang agung. Bukan hanya dari manusia, firman Tuhan katakan, dari segala suku bangsa. Itu tertulis dalam Wahyu 5 ayat 8 sampai 9. Bahkan firman Tuhan katakan, ada pujian yang menyatakan bahwa Allah kita ada sumber keselamatan kita semua. Bahkan saudara-saudara, para malaikat pun menaikkan pujian. Bukan satu dua malaikat, tapi berlaksa-laksa malaikat. Mereka menaikkan pujian yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oleh karena segala karya keselamatan yang sempurna. Saudara-saudara terkasih, bukan hanya agung saudara-saudara, pujian yang patut kita naikkan adalah pujian yang luas. Yang luas cakupannya. Seperti yang ditegaskan di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 12. Bahwa Kristus anak domba itu telah berhasil menebus. Firman Tuhan katakan dia telah disembeli. Dia telah menang. Dia tunas Daud. Telah menang. Dalam seluruh karya keselamatan, sehingga saudara-saudara, Kristus yang menang, Kristus yang sudah tersembelih itu, dia layak, firman Tuhan katakan, dia layak menerima segala kuasa, segala hikmat, kekuatan, kekayaan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian dari semua makhluk ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita patut menaikkan pujian yang seperti itu. Satu pujian yang agung, pujian yang luas. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Wahyu, saudara-saudara, ayat Wahyu 5 ayat yang ke-13. Bahwa pujian yang kita naikkan ada pujian yang bersifat kekal. Yang berdimensi kekal selama-lamanya. Jadi bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar pujian biasa. Bahkan kita sampaikan satu pujian yang berdimensi kekal selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan katakan semua makhluk ciptaannya, umat tebusannya, para malaikatnya layak memuji, menyembah kepada Kristus. Kita sungguh bersyukur pencapaian Kristus yang luar biasa di dalam penebusan itu. Di dalam menyelesaikan perkara manusia yang paling besar. Itu masalah dosa. Hanya sanggup diselesaikan oleh Yesus Kristus. Hanya dia yang sanggup, dia yang layak. Itulah sebabnya saudaraku terkasih, pujian kepada Kristus yang bersifat kekal itu bukan hanya disampaikan oleh manusia. Layak disampaikan oleh manusia. Layak disampaikan oleh para malaikat. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Bapa di sorga, Bapa kita yang di sorga, memberikan pujian kepada Kristus
Dan sangat seperti yang Paulus katakan di Filipi pasal yang kedua. Allah Bapa di surga sangat meninggikan Kristus. Sangat mengaruniakan sesuatu yang luar biasa di atas segala nama kepada Kristus. Oleh karena karya penebusan, kerendahan hati Yesus, melakukan kenosis, pengosongan diri. Dia melepaskan sifat kealahannya menjadi manusia yang sederhana, menjadi hamba. Dia menderita demi saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapa di surga sangat meninggikan dan berkata bahwa Yesus Kristus layak disembah, layak ditinggikan sebagai Tuhan oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika demikian saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Kristus patut kita tinggikan. Kristus patut kita puji dengan segala hormat, dengan pujian yang terbaik, pujian yang teragung, pujian yang bersifat kekal. Bahkan seluruh dunia patut dan layak meninggikan Kristus selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu hari ini melihat belum banyak orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena manusia belum mengenal Kristus. Itulah sebabnya saudara terkasih, pujian kita kepada Kristus tidak boleh hanya sekedar pujian. Pujian kita kepada Kristus yang luar biasa itu harus dibarengin dengan kesaksian kita. Itulah panggilan Tuhan buat setiap kita. Kita dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberi tugas oleh Tuhan sendiri, yaitu kita memberitakan, menyatakan kesaksian kita tentang karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak boleh sampai menerima keselamatan, yakin sendiri masuk surga, udah selesai. Jangan sampai di situ, saudara-saudara. Itu terlalu egois. Kita diselamatkan, kita merasa diri sudah cukup, itu belum cukup. Saudara dan saya perlu menyaksikan akan karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang luar biasa, karya penyelamatan yang sempurna dari Tuhan. Perlu saudara dan saya saksikan, perlu saudara dan saya bagikan kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada banyak orang. Bahkan perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, memuridkan orang lain. Memberitakan Injil, memuridkan orang lain, membawa banyak orang datang dan percaya kepada Kristus seperti kita hari ini. Saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus. Jadi nggak boleh sia-siakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kesempurnaan keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Nggak boleh kita sia-siakan. Patut kita beritakan, patut kita saksikan. Selain kita memuji Tuhan kita. Ada amin? Bila saudara dan saya boleh senantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna itu, saudara boleh berbagi kepada banyak orang, menjangkau banyak orang, memuridkan banyak orang, sehingga banyak orang boleh bersama-sama dengan saudara meninggikan Kristus, menaikkan pujian, nyanyian yang agung, nyanyian yang luas, nyanyian yang kekal itu kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong setiap saudara-saudara di dalam hidupmu boleh menaikkan pujian yang luar biasa itu kepada Kristus. Kiranya Tuhan dimuliakan dan saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk karya keselamatan yang sempurna, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini, bahkan di sorga. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang sanggup melakukannya. Tapi Yesus Kristus sanggup. Yesus Kristus sanggup. Yesus Kristus mau. Yesus Kristus layak melakukannya demi kami yang orang-orang berdosa Tuhan. Itulah sebabnya kami sangat berterima kasih untuk firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami.
Bila hati kami penuh ucapan syukur, penuh pujian kepada Tuhan karena penyelamatan Tuhan yang luar biasa itu. Dan mendorong setiap kami boleh menjangkau banyak orang, suku, bangsa, keluarga, atau siapapun yang belum percaya kepada Tuhan. Bila kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Berkatilah setiap kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang senantiasa meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah, tolonglah kami Tuhan. Firman-Mu sudah selesai, hamba-Mu sampaikan. Bila Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, setiap jemaat-Mu, Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Selamat siang.